Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, terima kasih banyak atas partisipasi saudara semua. Dari mulai bantuan doa, moral, tenaga, pikiran, sampai duit, harta untuk acara Wisuda Akbar kemarin tanggal 30 Maret 2013 di Gelora Bung Karno Senayan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama saya pribadi dan atas nama seluruh kawan-kawan Darul Quran dan semua yang terlibat di acara ini. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya, dan dakwah Quran insya Allah mudah-mudahan menjadi dakwah milik semua yang terlibat. Walaupun itu cuma doa. Saya punya PR besar lagi buat saya dan buat kawan-kawan. Saya pengen bikin acara di GBK itu 2 bulanan. Oh, serem kan? Masya Allah, katanya ampun. Teman-teman panitia itu waktu udah selesai acara kan, siang itu hari Sabtu tanggal 30 saya telepon, pemirsa saya telepon, makasih ya Bapak. Saya bilang makasih gini-gini gitu. Habis itu saya bilang siap-siap, kita akan bikin acara di GBK 2 bulanan. Kita bikin acara nanti di Stadion Gelora Bung Karno Senayan 2 bulanan. Acaranya apa aja itu Ustaz? Maksudnya wisuda tiap 2 bulan? Bukan. Jadi 2 bulanan itu acaranya adalah motivasi Quran, gitu. Kemudian tausiah Quran, training Quran, metode Odoa, ya, dan silaturahim Quran. Masa kita nunggu kedatangan Fatih Seferajik misalkan gitu, Fatih Seferajik, ya kan teman-teman pada pengen dia datang nih kan. Ini seorang berkebangsaan Amerika yang lahir di Jerman, besar di Amerika, kemudian menjadi imam. Suaranya Masya Allah sampai ke Jazirah Arab. Masih muda, ganteng, belum nikah. Masa harus nungguin Wisuda Akbar ke-6, ya kan? Dan itu baru tahun depan. Berarti kapan ini? 2013, kelamaan kan? 2014. Sekarang tahun berapa sih? Oh, lupa tanggal, lupa tahun. 2014, kelamaan kan? Kita undanglah Fatih Seferajik misalkan 2 bulan lagi. Nah, acaranya insya Allah tidak pagi kelihatannya ini, tapi sore atau malam. Jadi acaranya tuh nanti di GBK ini sore ya atau malam. Jadi kita dapat nanti maghrib isya berjamaah. Ya mudah-mudahan nih lagi dipikirin nih caranya gimana gitu. Ya atau kita masuk nanti pas isya. Jadi maghrib dulu kita jalan, kemudian kita isya kita aturin lah. Tapi kira-kira rencananya seperti itu. Jadi Fatih Seferajik, ya, kemudian ada Yusuf Erdogan. Nah itu juga itu seorang yang anak muda tapi Masya Allah. Kita bisa undang misalkan Imam Sudais, Suraim, siapa lagi? Mahir Al-Maikli, ya, kemudian siapa lagi? Misyari. Ya, jadi nggak nunggu kita tahunan, 2 bulanan aja motivasi Quran bersama para imam-imam besar Tanah Haram, satu-satu kita datengin. Jadi nggak semuanya berkumpul satu venue. Kemarin kan ada belasan imam ngumpul satu venue. Akhirnya banyak yang nggak baca Quran juga gitu. Kita nggak dapat kan, cuman dapat Imam Gomidi lah yang paling besarnya. Padahal imam-imam tuh banyak. Ada Imam Masjidil Aqsa, ada Imam Masjid Kuba, ada Imam Masjid Kiblatain, ada Imam Masjid Istiqlal juga kan juga belum pernah kita dengar. Kalau saudara nggak pernah imam makmum di Masjid Istiqlal, Masjid Al Azhar bagus-bagus, Masjid Sunda Kelapa keren-keren, Masjid Pondok Indah banyak lah. Nah itu kan bisa silaturahim Quran. Terus ada tausiah Quran nanti dari mulai ulama-ulama tanah air sampai ulama-ulama luar negeri, ya. Jadi ganti berganti sama ulama luar negeri. Nanti saya akan buka rekening khusus pemirsa. Ya, akan buka rekening khusus untuk dakwah Quran seperti ini. Kan ini kan perlu tiket, perlu sewa
GBK-nya, perlu segala macam, insya Allah. Nah, di training Quran metode O2 saya pengen jadi acara itu bukan acara biasa, melainkan acara yang dimana ketika pulang saudara terdaftar menjadi santri tahfiz Darul Quran, menjadi santri tahfiznya Imam Ghomidi. Kalau kita bicara Darul Quran itu maksudnya Indonesia ya, kita bukan bicara lembaga saya sendiri. Nanti kita coba akan buka rekening khusus untuk dakwah Quran, supaya saudara kemudian bisa berderma untuk bikin acaranya, untuk kemudian wakaf Qurannya, untuk kemudian donasi buat PPPA-nya dan lain-lain. Insya Allah kita akan buka bersama-sama. Pemirsa yang dirahmati Allah, doain dah. Mudah-mudahan kita bisa mewarnai GBK, apalagi kan 2014 ini akan ada perhelatan besar di negeri kita, toh. Akan ada pemilihan presiden dan wakil. Saya kira kalau Quran kita kemudian gelorakan gitu ya, dan suaranya benar-benar digelorakan seluruh Nusantara, saya berharap keberkahan Quran nanti akan mengawal Pilpres 2014 dalam keadaan seberkah-berkahnya, seadam-adam. Kita kawal lah pakai Quran, pakai doa gitu ya, supaya kemudian Indonesia tidak terpecah belah, tidak terkotak-kotak, semua satu suara untuk memajukan Indonesia dengan berbagai macam umat yang ada di dalamnya. Dan kita berharap mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi negara yang menjadi sepotong daging diperbutkan oleh serigala-serigala buas. Insyaallah, jangan kemana-mana. Setelah berikut ini kita akan masuk pembahasan kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya, yakni tentang Quran. Di dalam surah Maryam ayat 97, Allah menyampaikan kepada kita semua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama yassarnahu bilisanik. Lihat ayatnya, lihat pemirsa. Fa innama yassarnahu bilisanik. Fa innama bilisanik. Surah Maryam ayat 97. Sungguhnya Al-Quran itu sudah dimudahkan dengan bahasa kalian sendiri. Dan memang Islam Indonesia itu cocok sekali sama Quran ya. Dengan Islam tuh cocok banget Indonesia. Coba saudara pikir ya, kayak hari saja. Apa kita menyebut hari Senin? Yaumul Itsnain. Apa kita menyebutnya? Senin. Coba kita perhatikan pemirsa. Yaumul Itsnain. Hari Senin. Apa kita menyebutnya? Senin. Dekat kan? Dekat sebenarnya. Jadi harusnya berbahagia ini kita orang Indonesia gitu ya. Sama Quran nih nggak bakalan susah gitu. Kita lihat. Hari Selasa apa? Yaumul Tsulasa apa? Selasa. Ya. Yaumul Tsulasa. Yaumul Tsulasa. Apa coba? Sama kan? Ya. Salas. 3. Apa lagi? Yaumul Arbi'a. Hari yang ketiga. Disebutnya sama kita apa? Rabu. Coba ya kita bandingkan dengan bahasa Inggris ya, bahasa Amerikan. Jauh bahasa jauh. Jauh sekali. Coba ya. Coba tuh. Tuh lihat. Sama nggak? Depannya aja udah lain. Pronunciation-nya lain. Lihat Wednesday. Rebo. Jauh kan? Tapi kalau bahasa Arab Yaumul Arbi'ah.
Atau yaum ar-rabi'ah. Sama, Rabbo. Yuk, hari Kamis. Yaumul khamisah. Kamis. Ya kan? Hari kelima. Yaumul khamisah, hari kelima. Kamis. Terus yaumul Jum'ah, telak banget tuh. Yaumul Jum'ah. Kita di sini apa? Jumat. Allahu Akbar. Nanti saya kasih tahu ya, cuma 1 hari ini kita dicolong. Nggak pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Quran, cuma 1 hari. Ntar kita lihat. Nanti nyampe harinya. Jumat, coba kalau bahasa Inggris apa? Friday. Jauh kan? Tapi kalau bahasa Indonesia, bilisanika. Udah dimudahkan sebenarnya, deket banget sama bahasa kita. Jadi kita harus berbahagia tuh. Demi melihat Quran itu dimudahkan oleh Allah untuk kita semua. Untuk khususnya untuk orang Indonesia. Friday, Jumat. Kita lihat yang Sabat. Gitu? Ini kan yang Sabat. Yang Sabat, hari Sabtu. Kita nyebutnya apa? Sabtu juga, Masya Allah. Keren kan? Sadar gak ente Quran dimudahin sama Allah buat kita semua tuh. Bahasanya pakai bahasa Arab. Indonesia sama Arab dekat sekali. Nggak nyangka kan? Cuman 1 hari yang dicolong. Ya ini yaumul Ahad. Nggak tahu deh nih saya riwayatnya kenapa nih Ahad jadi Minggu. Nggak ngerti saya. Kita nih jadi Minggu nih jauh nih. Nggak mungkin nih. Zaman dulu nggak mungkin sebutannya Minggu. Pasti zaman dulu tuh Ahad. Hari apa? Hari Ahad. Ahad depan gitu kan. Kenapa? Karena saya curiga dikit nih begini. Ahad itu bahasa Arabnya adalah Allah. Ahad itu artinya satu. Ahad itu Esa. Kayaknya kayaknya gitu. Mudah-mudahan sih ini bukan suudzon ya. Nggak apa-apa sih lah. Kita udah dapat 6 hari kan. Hilang 1 hari nggak apa-apa deh. Tapi ini suriko. 1 hari ini suriko dicuri nih. Harusnya hari kita kembali ke hari Ahad, bukan hari Minggu. Lihat. Fa'innama yassarnahu bilisanik. Allah telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasa kita sendiri. Dan kita mesti berbahagia. Bahasa yang mempersatukan semua umat Islam itu adalah Quran. Ketika Quran dibaca oleh seluruh umat dari manapun, bahasanya sama. Termasuk sholat. Allahu Akbar, satu bahasa. Quran ini kita apa? Apa yang ada? Bukan, kalau Quran itu diterjemahin namanya Quran terjemah. Bukan Quran kita, Quran terjemah namanya. Qurannya tetap satu, alif lam mim ya alif lam mim. Ya. Tetap ini alif lam mim. Makanya wajar ketika Allah memberitahu kita gitu, kalau kalian terpecah belah, terkotak-kotak, kembali kepada Quran. Karena Quran itu uniting. Satu dan menyatukan kita semua. Ini contohnya yaumul Itsnain Senin, ya. Yaumul Tsalatsah Selasa, yaumul Arbi'ah Rabu, yaumul Khamisah Kamis, yaumul Jum'ah Jumat, yaumul Sabat Sabtu. Ini aja nih satu nih yaumul Ahad. Mestinya nih tetap Ahad, bukan Minggu. Tapi no problem. Kita masih punya 6 hari. Masih ada 1 segmen setelah yang berikut ini. Sekarang saudara perhatikan sekarang angka-angka ini. Coba perhatikan, baca bareng-bareng. 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau saya tutup nih pemirsa, hafal nggak? Hafal, coba berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, hafal tuh? Apa? Sekarang saya contohin yang baru lagi. Nama saya Yusuf Mansur. Lahir di Jembatan 5, Kampung Sawah.
dan besar di Jakarta, Indonesia. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nama saya Yusuf Mansur, lahir di Jembatan 5, Kampung Sawah, dan besar di Jakarta, Indonesia. Oke, sekarang saya tutup. Coba. Nama saya Yusuf Mansur, lahir di Jembatan 5, besar di Kampung Sawah, besar di Jakarta, Indonesia. Coba, langsung apa kan? Ini yang paling kita ingat nih. Nama saya Budi. Oke. Ibu saya Ibu Budi. Ayah saya Bapak Budi. Coba baca dulu bareng-bareng. Nama saya Budi, ibu saya Ibu Budi, bapak saya Bapak Budi. Oke, saya tutup ya. 1, 2, 3. Nama saya Budi, ibu saya Ibu Budi, bapak saya Bapak Budi. Oke. Yang berikut. Di mana yang masih ada? Sini ya. Nah, coba baca bareng-bareng. Good morning. Ayo. Good morning. Good day. Good day. How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. Lagi coba. Good morning. Good day. How are you? I'm fine. Ayo. Good morning. Good day. How are you? I'm fine. Lihat. Yang saya contohkan ini tidak ada janji dari Allah memudahkan buat kita. Tidak ada satupun janji dari Allah bahwa Allah akan memudahkan saudara menghafal angka-angka ini. Allah tidak berjanji kepada saudara semua akan memudahkan saudara menghafal nih susunan kosakata ini. Tidak pula ini dan tidak pula ini. Tidak pula nanti dari berbagai bahasa yang lain. Terhadapnya tidak dijamin oleh Allah bahwa mempelajari ini semua kita dikasih otak sehingga kita bisa mempelajari ini. Betul? Dan bahkan bisa menghafalnya. Maka di episode besok saya akan bercerita bagaimana terhadap Al-Quran yang Allah ada janji di dalamnya. Fa'innama yasarnahu bilisanik. Baru satu saja ayat 97 surah Maryam, kita sudah ketemu bahwa inilah yang sudah Allah lakukan dan janji Allah. Maka itu pemirsa, saya ngebayangin gitu ya, kita ngumpul lagi di Gelora Bung Karno Senayan untuk latihan ngapal Quran. 80.000 orang berkumpul tidak untuk merayakan, tapi untuk belajar ngapal Quran. Dipimpin langsung oleh imam-imam haram lagi. Oh subhanallah. Insyaallah ya. Ustaz 2 bulanan ampun. Iya maksudnya gini loh. Kalau ente udah ikut nih sesi pelatihan O2, ya yang minggu besoknya nggak usah ikut lagi. Nah cuman kan dalam setiap kali sesi pelatihan O2 selalu nanti berganti imamnya, berganti tausiahnya, berganti motivasinya dan yang lain-lainnya. Insyaallah lah. Nih acara GBK 2 bulanan mudah-mudahan bisa terlaksana. Dan saudara ya silakan nanti transfer ke rekening khusus untuk kita dakwah Quran di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah saudara untuk Quran, sautul Quran, sautul Quran. Quran mengundang saudara semua untuk berkhidmat. Ada yang bisa mengajar, mengajarlah. Ada yang bisa membaca, bacalah. Ada yang bisa kemudian menghafal, hafallah. Ada yang bisa kemudian berderma untuk Quran, maka berdermalah. Apapun ditunggu partisipasi saudara untuk dakwah di Indonesia melalui Quran atau dakwah Quran di Indonesia. Kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Bila terhadap ilmu-ilmu lain, bahasa-bahasa lain tidak engkau janjikan bahwa engkau akan mempermudah, tapi kami bisa, kami pintar, kami ngerti, kami paham, dan sebagian dari kami menghafal. Maka apalah lagi Quranmu ya Rabb, yang mana engkau telah menjanjikan buat kami kemudahan. Pilihlah kami untuk ikut menjaga Quran bukan cuma dengan harta kami, bukan cuma dengan tenaga kami, tapi juga ikut menghafalkan Quran sehingga kami menjaga Quran di dalam hati kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya pengen melihat di Indonesia ini semua kaum muslimin muslimat cinta dengan Quran, hafal Quran, mengerti Quran,
dan mengamalkan Quran. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu besok di Sautul Quran episode yang kedua. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.